Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya. Yang mana kita masih di jilid 6A, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dan untuk kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di subtema 2, pendamping pembelajaran 5 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Oke adik-adik sekalian, langsung saja ya kita ke halaman 42, pendamping pembelajaran 5 di tema 1 subtema 2, hewan sahabatku. Nah, di sini dimulai dengan muatan pelajaran IPS ya, tentang kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara ya. Jadi kalau pelajaran sebelumnya kita sudah mengenal berbagai potensi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya potensi ekonomi tersebut tentunya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi ya. Negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Nah, apa penyebab keberagaman kegiatan ekonomi tersebut? Nah, itu dikarenakan kondisi geografisnya yang juga beragam. Nah, ini misalnya mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utamanya antara lain padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan juga tembakau. Komoditas utama di bidang perikanan ya, antara lain ada ikan cakalang, kepiting, udang, tuna, tongkol, dan juga rumput laut. Kemudian beberapa wilayah juga memiliki potensi bahan tambang yang melimpah ya, seperti minyak dan gas bumi, batu bara, tembaga, emas, dan perak. Itu ya adik-adik sekalian. Jadi di Indonesia itu potensi ekonominya itu ada pada bidang pertanian, kemudian tadi ada perikanan, dan juga di beberapa wilayah itu memiliki bahan tambang. Selanjutnya di Brunei Darussalam ya. Nah, ini Brunei Darussalam ini kaya akan barang tambang. Salah satunya adalah minyak bumi. Sebagian besar penduduknya itu bekerja sebagai penambang minyak bumi. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar di Brunei Darussalam ya. Kalau di Brunei itu pendapatan terbesarnya itu dari tambang tadi ya. Kemudian sama seperti di Indonesia, sebagian besar penduduk Malaysia, sekarang kita ke Malaysia ya. Kalau di Malaysia ini sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani ya, sama seperti Indonesia. Komoditas utama pertanian antara lain ada karet, kelapa sawit, lada, teh, padi, dan juga kopra. Nah, ini ya komoditas pertanian untuk negara Malaysia. Kemudian penduduk lain bekerja di bidang pertambangan, perindustrian, dan juga perdagangan. Selanjutnya kita ke Singapura. Ini ya, negara di Asia Tenggara yang lainnya ya. Nah, Singapura itu lebih maju dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Singapura itu bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan juga perbankan. Sebagian besar kegiatan penduduk Thailand. Nah, dari Singapura kita bergeser ke Thailand. Ya, sebagian besar penduduk Thailand itu berada di bidang pertanian ya. Padi merupakan komoditas utama Thailand. Thailand dijuluki lumbung padi dunia. Selain itu ada juga kegiatan ekonomi di bidang kehutanan, pertambangan, dan industri. Devisa utama Thailand berasal dari kegiatan pariwisata. Nah, dari Thailand tadi udah kita bahas Indonesia, Brunei, kemudian ada Singapura dan Malaysia. Sekarang kita ke Filipina. Nah, Filipina ini kegiatan ekonomi utamanya juga pertanian ya. Ini kegiatan ekonomi utama Filipina adalah pertanian. Selain itu warga Filipina juga bekerja di bidang pertambangan dan perdagangan.
Kemudian kita ke Kamboja. Kamboja juga mata pencarian utamanya bertani ya. Jadi mereka mengolah lahan pertanian di sepanjang Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Padi dan karet merupakan hasil pertanian terbesar di Kamboja. Sungai Mekong juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian oleh penduduk Laos. Jadi selain Kamboja, Laos juga memanfaatkan Sungai Mekong ya. Selain itu, mereka juga berternak. Kemudian bagaimana dengan Vietnam dan Myanmar? Nah, Vietnam dan Myanmar ini juga sama seperti negara di Asia Tenggara lainnya. Nah, kegiatan utamanya adalah bertani atau pertanian. Nah, padi merupakan hasil pertanian utama di negara Vietnam dan Myanmar. Itu adik-adik sekalian penjelasan tentang kegiatan ekonomi negara di Asia Tenggara. Jadi sebagian besar adalah dalam bidang pertanian. Oke, selanjutnya kita ke Ayo Berlatih. Di sini ada 5 nomor ya. Nomor 1, negara mana saja yang menjadikan pertanian sebagai kegiatan ekonomi utamanya. Nah, tadi sudah kita tahu ya. Ada Indonesia, Thailand ya, Malaysia. Nah, ini saya tuliskan ya di sini nomor 1 jawabannya Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam dan juga Myanmar. Kalau Brunei Darussalam tadi yang utama adalah tambang ya adik-adik. Demikian juga untuk Singapura. Kalau Singapura itu industri yang utama. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Bergerak di bidang apakah kegiatan ekonomi Singapura? Nah, ini bergerak pada bidang jasa, perindustrian, perhubungan dan perbankan. Nomor 3, negara manakah yang dijuluki sebagai lumbung padi dunia? Negara mana? Negara Thailand ya adik-adik sekalian. Nomor 4, apa mata pencarian utama penduduk di negara Kamboja? Mata pencarian utamanya adalah bertani atau pertanian. Nomor 5, pilihlah 2 negara di Asia Tenggara. Tentukan kegiatan ekonomi setiap negara dan kerjasama yang dapat terjalin antara negara-negara tersebut. Buatlah dalam bentuk tabel ya. Ini ada negaranya, kegiatan ekonomi dan juga kerjasamanya. Di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik sekalian ya, tabel kegiatan ekonomi dan kerjasama Indonesia dan Malaysia ya. Jadi ini negara Indonesia. Kegiatan ekonominya ada pertanian, perkebunan, perikanan. Kemudian kerjasamanya dengan Malaysia apa? Ya, mengirim hasil kebun ke Malaysia seperti kopi dan teh. Nah, sekarang untuk negara Malaysia, kegiatan ekonominya apa? Perkebunan, perindustrian dan perdagangan ya. Kemudian kerjasamanya apa? Mengirim hasil kebun karetnya ke Indonesia. Ini ya kerjasama ekonomi 2 negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Oke, untuk Ayo Berlatih sudah kita bahas. Selanjutnya muatan SBDP ya. Ini merancang pembuatan patung ya. Jadi sebelum membuat patung kita sebaiknya membuat rancangan. Tujuannya apa? Tujuannya agar karya patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan. Jadi tujuan membuat rancangan itu adalah ini, agar karya patung menjadi bagus dan sesuai. Ada beberapa tahap dalam membuat rancangan patung, yaitu nah ini tahap-tahap dalam membuat rancangan patung. Nih, yang pertama adalah membuat sketsa, yang kedua memilih alat dan bahan, dan yang ketiga adalah memilih teknik pembuatan itu ya. Jadi dalam merancang patung itu ada 3 tahapannya. Nah, yang pertama tadi membuat sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa adalah gambar kasar yang bersifat sementara. Nah, ini biasanya berupa gorisan sederhana ya, menggunakan pensil yang menggambarkan bentuk patung yang diinginkan. Nah, kemudian yang kedua adalah memilih alat dan bahan. Jadi pada pembelajaran sebelumnya ya sudah diketahui bahwa bahan pembuat patung itu ada bahan yang lunak dan juga bahan keras. Nah, bahan lunak itu apa aja? Ada tanah liat, lilin, plastisin, gips dan semen. Sedangkan bahan keras contohnya ada kayu, batu dan juga marmer. Jadi kita gunakan bahan yang sesuai. Kemudian selanjutnya teknik pembuatan, memilih teknik pembuatan. Nah, teknik yang akan digunakan atau teknik dalam pembuatannya mau menggunakan teknik apa? Nah, itu menyesuaikan dengan bahannya ya. Misalnya kalau bahan lunak bisa
dengan teknik membucir dan mencetak. Sedangkan kalau bahannya keras ya bisa menggunakan teknik pahat dan konstruksi. Itu adik-adik sekalian ya. Kemudian di sini ada keterampilan kerja praktek ya. Ini membuat patung hewan dan mamalia, hewan burung dan mamalia. Silahkan ya, adik-adik bisa dicoba ya. Bahannya ini sepertinya menggunakan bahan yang lunak ya, bisa tanah liat, clay atau plastisin. Silahkan dibentuk sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ini contohnya misalnya mau membuat burung atau membuat gajah ya, itu mamalia dan burung. Oke, mungkin untuk pendamping pelajaran 5 cukup sekian ya adik-adik sekalian. Untuk pendamping pelajaran 6 nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk didiskusikan bersama-sama. Saya akhiri cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.